Jadi apa yang membedakan lembaga CU ya dengan lembaga keuangan lain adalah perbedaannya kita bukan fokus di uangnya, karena uang itu hanya sarana, alat saja. Nah, poinnya di situ, alat. Ya seperti hanya jenengan tadi nyampe sini pakai kendaraan kan. Nah, itu kan sarana saja, ya kan? Nah, lembaga CU seperti itu juga. Uang itu sarana. Poin pentingnya adalah anggotanya, manusianya. Nah, bagaimana agar anggotanya itu lebih terberdaya? Ya, yang dulunya tergantung bisa mandiri. Ya seperti halnya orang tua. Kita sebagai orang tua terhadap anak kita kan melatih, membimbing agar anak kita bisa suatu saat mandiri. Satu hal yang menarik menurut saya kalau kita mau bergerak di komunitas adalah peribahasa dari Ubuntu Afrika. Ya, yang mengatakan seperti ini. Kalau Anda mau bergerak cepat, bergeraklah sendiri. Tapi kalau Anda mau bergerak jauh, bergeraklah bersama. Bahan ini masih muda, tetapi kita nanti ambil yang lemon Jawa, lemon Amerika. sesi kali ini saya bersama Master Lili yang berapa tahun ya? Mungkin 10 tahun lebih kita nggak jumpa, nggak sua. Sama-sama alumni dari Unika, Universitas Kanindo. Ini sungguh luar biasa. Ternyata Allah yang maha segalanya mempertemukan kami kembali. Dan lucu plus heran, ternyata di tanggal berapa Mas besok ini? 16 itu saya diundang untuk workshop liquid deterjen. Yang mengundang ternyata beliau. Ini sebelumnya nggak ngerti nih. Mas Lili, selamat siang Mas Lili. Selamat siang. Aku Mas mulai Budi. ngomong dari mana ini? Dari mana saja? Langsung kenalkan dulu. Oke. Ya. Teman-teman, perkenalkan saya Lili Seswanto, Master Lili tadi singkatan sebenarnya Mas Budi, Mas Robert Lili. Oh, ya, gitu. dan saya pakai nama panggung training di medsos memang pakai itu. Jadi Instagram, YouTube, ya TikTok saya pakai Master Lili. Ya, kadang kalau orang berkenalan, Pak namanya siapa? Saya namanya ML. Oke. Apa yang terpikirkan ketika ML gitu Mas Budi ya? tergantung usia. Kalau anak-anak pas usia. kalau usianya Mas Budi langsung dia membayangkan tadi malam ya. Kalau anak-anak itu langsung Mobile Legend kan gitu. Oke. Itu. Nah, kebetulan betul kami sama-sama lulusan dari tadi Unika, dan setelah itu kegiatan saya di tahun-tahun ini di dunia training Mas Budi, dunia training, outbound training khususnya dengan provider saya Brankas Ide, ya, atau kalau PT-nya PT Brankas Ide Nusantara. Seperti itu. Terus aktivitas kegiatan sosial salah satunya adalah di gerakan CU Gridorharjo, Nah, tadi betul menarik ya. Sebenarnya yang undang Bu Estri, ya kan. Terus kemarin dihubungi sama Mas Ardi itu, ya kan. Loh kok gatuk gitu. Terus ini tadi Bu Estri, loh sesuk ki narasumbernya Pak Budi pasti. Like wes. Gitu ya, inilah alam semesta Mas Budi ya. Yang hari ini agendanya dari kredit. Betul, Union Gridorharjo. Oke. Boleh Mas. Ya. Saya belum ngerti sama sekali nih. Tapi kalau saya baca visinya, menjadi satu lembaga pemberdayaan masyarakat yang aman, terpercaya, berkelanjutan di Jawa Tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta. Kredit Union ini bergerak di bidang apa Mas? Kalau saya lihat ngomong kredit itu kan mesti uang ya. Tapi visinya kok menjadi lembaga pemberdayaan? Bisa dijelaskan? Ya, jadi kredit union itu berasal dari dua kata, ya, yaitu credere dan unus atau union. Itu dari bahasa Latin, yang artinya kredit sendiri atau credere adalah kepercayaan. Ya, union adalah komunitas.
Jadi credit union adalah satu komunitas yang berisi dengan orang-orang yang percaya dan saling bisa dipercaya, ya, seperti itu. Jadi itu adalah dua bahasa dari Latin ya, dua kata dari Latin. Nah, gerakannya kok pemberdayaan memang. Jadi apa yang membedakan lembaga CU ya dengan lembaga keuangan lain adalah perbedaannya kita bukan fokus di uangnya, karena uang itu hanya sarana, alat saja. Nah, poinnya di situ, alat. Ya seperti halnya jenengan tadi nyampe sini pakai kendaraan kan. Nah, itu kan sarana saja, ya kan. Nah, lembaga CU seperti itu juga. Uang itu sarana. Poin pentingnya adalah anggotanya, manusianya. Nah, bagaimana agar anggotanya itu lebih terberdaya? Ya, yang dulunya tergantung bisa mandiri. Ya, seperti halnya orang tua. Kita sebagai orang tua terhadap anak kita kan melatih, membimbing agar anak kita bisa suatu saat mandiri. Sehingga ketika mungkin suatu saat kita sudah nggak ada, mereka bisa ya hidup, melanjutkan hidup. Nah, demikian juga CU. CU itu ibarat orang tua, anggotanya adalah anak-anaknya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Apa yang dilakukan oleh CU salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan. Seperti siang hari ini, ya kita ada pembekalan untuk abdi sedulur. Jadi anggota di CU Kridorarjo itu disebut sedulur, Mas Budi. Oh gitu. Ya, maka kalau di depan kantor ada tulisannya Omah Sedulur, nah itu Omah anggota CU Kridorarjo. Maka kalau Mas Budi nanti bergabung kan jadi sedulur di sana gitulah. Masuk ya Mas Ardi ya. Keren. Ya. Sudah berapa lama nih Mas Lili di Credit Union? Oke, kalau saya pribadi, saya tanggal ini Mas, ya kan setiap orang punya tanggal istimewa, ya kan, tanggal lahirnya masih ingat ya Mas ya? Oh iya dong. Tanggal menikah masih ingat ya? Oke. Ingat. Artinya setiap orang punya tanggal istimewa. Nah, saya salah satunya tanggal istimewa saya tanggal ini Mas, 28 Agustus 2014. Kenapa istimewa? Karena tanggal ini saya memutuskan bergabung di CU Kridorarjo. Dulunya namanya masih Brerot Gracia, ya, karena dulu kita mengawali itu dari Jakarta, namanya Brerot Gracia. Terus pada titik tertentu, yang 3 tempat pelayanan tadi, Jogja, Wedi sama Bawen, diputuskan di satu RAT, ya di Brerot Gracia waktu itu di Jakarta, bahwa diputuskan bahwa 3 TP ini bisa mandiri, ya. Sehingga lahirlah Kridorarjo. Nah, saya bergabung berarti sekitar 8 tahun yang lalu Mas di Credit Union Union Kridorarjo. Yeah. Rentang waktu 2014 ini dari Mas Lili ya sampai sekarang Mas. Ini apa saja yang sudah dilakukan? Kemudian tentunya muncul nih satu mungkin komunitas potensi di dalamnya itu sebagai satu gerakan-gerakan. Bisa disampaikan. Ya, jadi motivasi dulu saya kenapa kan bergabung gitu kan diceritani ya, yang mengenalkan ini juga alumni Unika. Ya, Pak. Ternyata alumni Unika banyak juga ya. Pak ST Jatmiko Wilopo mengenalkan, terus saya waktu itu pertanyaan cuma satu, karena kebutuhan saya pengen punya motor baru Mas. Ketika itu ya. Jadi ini ceritanya. Motor ini Honda Legenda yang melegenda. Kenapa melegenda? Saya itu beli Februari 2003 sampai Desember 2014 nggak bisa ganti Mas. Padahal saya sudah punya anak 2 ya, yang satu sudah 11 tahun, yang kedua sudah 4 tahun. Nah, istri saya itu sejak menikah dengan saya itu saya mekanik yang handal ya, dulu langsing, begitu menikah jadi langsung ya kan gitu kan. Nah, begitu kita berempat naik turun dari motor, kasihan saya sama istri saya, langsung bilang, Mas, pantatku sakit karena kena ini begelnya. Tetapi masalahnya belum bisa ganti karena ekonomi kami waktu itu belum stabil. Maka ketika ditanya Pak Jatmiko, diceritakan soal CU tadi, saya cuma tanya satu, Pak, kalau saya bergabung di CU, apakah saya bisa pinjam untuk saya punya motor baru? Dan beliau jawab, pasti bisa, bandingkan nanti dengan leasing ya, pasti murah dari CU. Dan betul, maka sejak bergabung 3 bulan berikutnya ada motor baru. Pinjaman dari CU Kridorarjo Mas. Maka kalau teman-teman biasa nih abdi sedulur ini, saya lagi pakai motor ini gitu kan, saya suruh mendengarkan bahwa suara knalpotnya berbeda dengan motor yang saya beli atau orang-orang beli dari leasing. Karena suaranya itu kalau biasanya kan reng-reng gitu ya, kalau yang ini enggak, Krido gitu. Karena pembiayaannya dari Kridorarjo.
Ya, Oke. itu. Ya. Oke, tadi pertanyaannya tadi Mas, itu kalau kita bicara tentang pemberdayaan Yes, masyarakat, yes. itu tentunya memunculkan satu potensial kolegial. Yes, yes. Setidaknya ada kelompok-kelompok yang benar-benar menjadi lebih berdaya. Yes. Bisa Ya. dijelaskan Mas? Jadi ya ber-CU itu bertumbuh juga Mas. Oke. Ya, jadi mungkin teman-teman yang sudah ikut CU waktu zamannya Biro Regasia dan mungkin juga akhirnya undur diri akan merasakan berbeda dengan yang sekarang. Karena mungkin dulu kita masih belajar ya di awal-awal, belum fokus soal pendidikan, belum fokus soal pemberdayaan kan gitu, masih belajar bersama. Nah, apa yang dilakukan? Kayak semacam kemarin kita adakan strategic planning SP. Jadi kita punya strategi 3 tahun ke depan seperti apa CU Krida Raharjo. Dan itu kita breakdown per tahun namanya business planning BP. Nah, salah satu adalah bagaimana pemberdayaan kita nanti akan fokus per komunitas basis teritori. Jadi di satu wilayah tertentu, ketika anggotanya sudah di ring 50 sampai 150, itu menjadi satu basis di situ. Contoh, Bawen karena sudah lebih dari 150, karena maksimal satu tori-tori itu 150, maka di breakdown menjadi 2 area. Oh, gitu. Bawen Selatan, Bawen Utara. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, nanti kita akan mendekatkan pola pemberdayaan adalah dengan ABCD konsepnya. Ya, yaitu Asset Based Community Development. Jadi bagaimana komunitas itu berkembang sesuai potensi yang ada. Di daerah ini potensinya apa sih anggota kita? Ada potensi apa yang bisa digarap? Nah, disitulah kita berpikir bersama untuk mewujudkan itu. Begitu, Mas Budi. Oke. Keren. Kita bicara perbankan itu pasti terkait dengan Profit, ya. bunga dari pengembangannya. Yes, oke. Nah, di CU ini menjadi satu lembaga pemberdayaan masyarakat. Yes. Ini bagaimana, Mas? Oke. Nah, yang membedakan adalah seperti tadi saya sampaikan, Mas Budi. CU dengan lembaga keuangan lain. Kalau ke lembaga keuangan lain bisa jadi fokusnya di profitnya, ya kan? Dia fokusnya di uangnya, bagaimana profitnya sebesar-besarnya. Nah, kalau di lembaga CU, ya kita tentu perlu ada profit. Kalau nggak ada berarti kan otomatis berhenti dong lembaga itu. Tetapi bukan semata-mata profit, karena profit itu dikembalikan ke anggota. Contoh pelatihan seperti ini kan dibiayai oleh lembaga. Nah, itu diambilkan dari profit salah satunya, tentu kan gitu. Maka fokus dari CU berbeda dengan lembaga keuangan lain, karena fokusnya adalah bagaimana manusianya, bagaimana anggotanya berkembang. Maka profit yes, tetapi jangan dipungkiri yang paling penting adalah manusianya. Maka ada pelatihan, pendidikan itu diambil dari CU. Nah, yang perlu kita pahami di gerakan CU ada 3 pilar minimal. Pilar yang pertama pendidikan. Maka kenapa kalau orang ingin bergabung CU hanya semata-mata pengen pinjam, saya seringkali mengatakan mending enggak gitu. Karena di luaran sana kalau pinjam lebih cepat juga banyak gitu kan. Artinya harapannya pinjam itu sebagai modal untuk ada usaha realnya gitu. Bukan semata-mata itu. Tetapi contoh, kalau orang datang ke CU hanya pengen fokusnya hanya pinjam saja dan instan lagi gitu kan, di luaran lebih banyak Pak, ya kan. Padahal di CU nggak bisa kalau instan. Karena apa? Minimal anggota kita kalau pinjam ada 2 pendidikan yang perlu diikuti oleh mereka. Pendidikan dasar dan pendidikan finansial literasi, keuangan. Ini maksud pendidikan ini nanti dibiayai atau kita biaya sendiri? Gini, bagaimana maksudnya? Jadi untuk pembiayaannya ketika masuk itu salah satunya sudah pembiayaan untuk pendidikan. Ya, 60.000 itu include untuk itu, gitu ya. Nah, termasuk itu menjadi bagian dari tadi kesadaran untuk bahwa perubahan hidup itu bukan soal uangnya. Ya, tapi bagaimana tadi mengelola uangnya, ya kan, itu yang paling penting. Maka di lembaga CU memang anggota dididik dulu sebelum kita menyerahkan pinjaman ke mereka. Mereka harus tahu dulu konsepnya, ya kan? Gimana sih agar hidup itu, ya, agar uang yang keluar itu lebih kecil dari uang masuk, itu harus dididik, ya, karena kita nggak ingin menjerumuskan anggota kita. Ya, keren. Ya. Ada beberapa komunitas di bawahnya ya, klaster mungkin, klaster ya, teritori tadi, teritori yang tumbuh. Yes. Adakah dari teritori klaster tersebut itu memiliki satu produk? Atau memang
kalau misal belum ada indikator untuk memunculkan produk di sana. Ya. Artinya produk itu nanti akan dijual atau melalui marketing CU sendiri. Salah satunya ada profit di dalamnya. Artinya memunculkan benar-benar satu produk yang sekiranya bisa diterima masyarakat nih. Itu mungkin jelas banget kita bisa berhitung juga profitnya. Sudah ada belum? Jadi lembaga itu sebagai supporting atas usaha anggota, ya termasuk layanan keuangan tadi, permodalan dan sebagainya. Nah, bagaimana berkembang tentu sesuai dengan passion anggota. Contoh, Bu Estri itu kan memang beliau di produknya di jamu-jamuan. Ya kan, maka beliau berkembang melalui itu dan itu passion beliau. Ya, anggota misalkan kayak Mas Andi ini di percetakan, ya sudah undangan seperti itu kan. Ya kita support di situ kan gitu. Nah, termasuk produk-produk anggota yang perlu dipasarkan secara nasional. Di CU ini kita punya e-commerce khusus loh Mas. Oh gitu ya? Iya, Smart CU. Ya keren nggak? Jadi anggota kita di seluruh Indonesia itu semua yang punya produk loh. Dia punya produksi loh, bukan reseller ya. Dia bisa masukkan di situ sehingga pasarnya ya di Indonesia itu sekitar 500 juta lah anggota CU. Kan lumayan kan pasar juga kan gitu. Dari sisi pemberdayaan, ini kebetulan saya juga di pendamping desa Kemendes, tapi honorer guys. Kemudian juga di UMKM sebagai pemberdayaan SDM. Nah, selalu menjadi tema yang menarik ketika pemberdayaan masyarakat, karena ini ternyata sudah berpuluh tahun yang lalu kata ini selalu menjadi ujung sebuah percakapan orang-orang keren. Tapi mudah-mudahan itu benar-benar real tidak hanya sebagai pemanis belaka. Bicara tentang pemberdayaan, memang kita ada satu target, ada satu target bagaimana benar-benar berdaya. Nah, ini sekali lagi saya sampaikan, kita benar-benar yang di atas sana yang mengatur untuk pertemuan kali ini. Jadi di tanggal 16 besok saya mencoba menyampaikan ke klaster teritori di daerah Kayuwangi, Banyu Biru. Di sana kita akan coba menyampaikan bagaimana pengelolaan sampah sebagai pemberdayaan masyarakat, juga sisi kewirausahaan masih pemberdayaan masyarakat. Dua hal ini akan kita sampaikan ke masyarakat bahwa ada, kalau kita bicara titik berangkat, ternyata titik berangkat itu bukan semata-mata tidak ada apapun yang kita miliki, tetapi start awal dari titik berangkat itu sebenarnya kita punya segala potensi. Betul. Ya, jadi sekitar kita ada sebuah lingkungan yang SDM-nya tentu punya potensi, ada sumber daya alam yang tentunya sangat berpotensi juga. Artinya ada hal-hal yang sederhana yang bisa kita tampilkan menjadi sebuah potensi, dan ini satu hal yang luar biasa, bukan seperti mindset umumnya. Ketika kita ngomong pemberdayaan itu satu hal yang gede banget, terlalu muluk-muluk, karena butuh modal besar di sana. Betul. Kita cukup berangkat dengan modal kesempurnaan kita, yang ada, yang kita miliki. Jadi harapannya dengan pengelolaan sampah, tapi kita coba dengan reuse botolnya untuk wadah liquid deterjen yang akan kita produk di sana untuk menjadi sebuah nilai tentunya kewirausahaan. Mantap. Jadi semua komunitas selalu ada muara di sana, walaupun muaranya kalau kali ini muara di sini, besok di sana nih, nggak ada rampungnya nih. Sebuah sisi ekonomi. Apapun kegiatannya, tentu kita berujung di nilai ekonomi. Kalau bangsa yang besar ini selalu menyampaikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
kita itu komunitas yang kecil tapi punya tekad yang begitu besar. Nah, Ya. terkait dengan hal itu Mas Lili, Yes. mungkinkah ke depan untuk membuat produk-produk di mana produk itu mampu kita buat sendiri, tentunya dengan tadi contoh Ya. mungkin nanti juga petani banyak, artinya kita bisa membuat produk kemasan beras sendiri, kemudian dikonsumsi sendiri dari kita dulu. Yes. Karena awal mula untuk menjadi high class atau punya kualitas itu butuh step. Ya, ya. Kita harus punya komit bagaimana apa kalau di Australia politik dumping ya. Jadi Oke. jadi menghargai produk Produk. kita. Ya. Nah, kira-kira Mas, Ya. dengan hal semacam itu Mas. Ya. Nah, Mas Budi terima kasih ya. Saya juga mengucapkan terima kasih Mas Budi Prasetyo itu besok tanggal 16 bersedia berbagi ya teman-teman di Kayuwangi. Oke. Ya, saya sebagai komite diklat di TP Bawen, CU Kridora TP Bawen mengucapkan terima kasih. Nah, seperti yang disampaikan Mas Budi, sebenarnya pertanyaan bukan mungkin atau tidak, tapi bagaimana Bagaimana ya? Oke. bisa terjadi kan gitu kan Oke, ya. sip, keren. Jadi Oke, langsung oke. menohok ke Oke. bagaimana tercipta kan gitu ya. Jadi siap bergerak. Yang bergerak. Ah, Jadi oke. ya gitu. Ya memang mulai dari kecil. Pemberdayaan itu bisa kita lakukan kalau kita sendiri sudah terberdaya. Itu dulu. Ya bagaimana Dasar ya? ya dasarnya. Fundamental. Ya, fundamentalnya. Jadi bagaimana kita mau memberdayakan orang lain jika diri kita juga belum terberdaya. Nah, saya sendiri belajar dari pengalaman hidup saya, Mas. Saya bisa bergerak sebagai relawan. Ini relawan, posisi saya relawan di CU Kridorajo, bukan orang yang dibayar bulanan, bukan. Seperti halnya jenengan tadi, Horon, ya kan? Iya, saya relawan di CU. Karena di CU ada tiga posisi kita. Yang pertama sebagai member anggota, yang kedua sebagai owner pemilik karena sama-sama punya simpanan pokok atau simpanan saham di situ. Yang ketiga adalah volunteer, relawan. Seperti yang disampaikan Mas Ardi tadi, kita nggak punya tim khusus untuk penagihan, tetapi ada relawan yang bergerak. Di antaranya para abdi ini. Ya, kita nggak punya tim marketing khusus. Ya mereka ini bergerak. Kenapa? Keuntungannya kan balik ke mereka juga. Karena ada 3 pilar minimal di gerakan CU. Yang pertama pendidikan, yang kedua swadaya, yang ketiga solidaritas. Nah, pemberdayaan berangkat dari swadaya. Oke. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Oke. Nah, kalau itu bisa diterapkan, oh bagaimana ya produk, kita menciptakan produk yang bisa diserap, ya, dibuat oleh kita, ya, digunakan untuk kita, ya kan, dari, oleh, dan untuk. Ya, akhirnya kembali. Itu sangat mungkin, Mas. Tinggal bagaimana kita mengkolaborasikan potensi-potensi dan kita bergerak bersama. Ya, satu hal yang menarik menurut saya kalau kita mau bergerak di komunitas adalah peribahasa dari Ubuntu Afrika. Ya, yang mengatakan seperti ini. Kalau Anda mau bergerak cepat, bergeraklah sendiri. Tapi kalau Anda mau bergerak jauh, bergeraklah bersama. Oke, Ya. oke. Kalau kita mau pemberdayaan, mau bergerak bersama, nggak mungkin pakai ke otak kita yang pengen cepet gitu. Kita harus memahami perbedaan, memahami potensi satu dengan yang lain. Disitulah ada diskusi, ada musyawarah, ada kesepakatan, baru bergerak. Ya, ya kan gitu kan. Nah, disinilah nanti bagaimana kita berkolaborasi untuk punya misi sama. Ya, CU Kridorajo meningkatkan kualitas hidup anggota. Bicara soal kualitas hidup, itu bukan hanya fisik. Betul, saya dari legenda menjadi motor, akhirnya punya mobil dan sebagainya, itu fisik. Tapi CU itu punya kepentingan bukan hanya kualitas fisik yang berubah, tapi moral dan spiritual. Ya maka kenapa ada pendidikan? Karena di situ dilatih. Kalau Anda bergerak naik, ya kualitas fisiknya, dari yang dulunya nggak punya rumah, bisa pinjam punya rumah, tapi moralnya tidak berubah. Contoh, nggak bertanggung jawab atas pinjamannya, ngemplang, yaitu berarti sebagai anggota CU Anda masih gagal. Karena kan berarti belum bertanggung jawab secara moral. CU punya kewajiban untuk mendidik orang, fisiknya meningkat ya melalui pinjaman, tapi moralnya bertanggung jawab. Ya, TWTJ misalkan, tepat waktu, tempat jumlah dalam mengangsur. Ya, semakin bisa dipercaya, bijaksana dan sebagainya. Nah, disitulah bergerak nanti pemberdayaan yang akan bisa kita lakukan. Karena kata kuncinya sebuah bisnis itu bisa terjadi closing kalau saling percaya. Dan sesuai kata kredit union, ya komunitas orang percaya berarti closingnya lebih mudah. Oke. Keren. Mas Lili, saya panggilnya Mas Lili, Iya, iya, masih iya. muda. Iya.
masih 17 tahun, Mas? Iya, 17 tahun, berapa tahun yang lalu ini hampir kepala 5 aku, Mas. Kita bodoh. Oke. Terakhir, Mas. Yes. Dari pertemuan ini, Mas. Ya. Mungkin bisa disampaikan. Sudah berapa tahun karena jadi ya ketemunya. Kali ini saya rasa kembali bahwa kita sebagai manusia toh akhirnya sebelum kita memberdayakan orang lain kita harus berdaya. Yang sering kali sekarang saya renungkan adalah setiap hari usia kita bertambah, ya kan? Kemarin saya baru saja menghadiri pemakaman salah satu sedulur CU Gridorarjo, dan 2 hari berikutnya kami sampaikan santunan karena di anggota kami kalau anggota meninggal ada santunan sebesar 5 juta, Mas, ya, solidaritas dengan iuran cuma 40.000 per tahun. Apa yang mau saya sampaikan adalah bahwa setiap dari kita pasti suatu saat meninggal, itu pasti. Tapi pertanyaannya adalah apa yang perlu kita persiapkan sebelum nanti itu datang. Ya, maka mari kita persiapkan hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bermanfaat, sehingga pada akhirnya kita memiliki sesuatu yang kita tinggal bagi orang-orang yang kita kenali, ya. Dan salah satunya mari kita memberdayakan dan dimulai dari berdaya diri kita. Gitu, Mas Budi, ya.